Oke, jadi halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Hawkins. Dan di video kali ini gua bakalan membacakan sebuah patch note update atau patch note buff karakter ya guys ya. Langsung aja mari kita cek untuk karakter-karakter yang di buff dan juga detail-detailnya. Let's go. Oke, jadi ini adalah tampilan beberapa karakter-karakter yang di buff di One Piece Bounty Rush ya guys ya. Di sini terdapat ada Luffy Marineford yang runner hijau, terus yang kedua ada Roger V1 attacker hijau, dan yang ketiga ada Jinbei Marineford attacker biru ya. Oke, langsung aja kita cek. Di sini di sini itu buffnya bakalan buffnya bakalan diaplikasikan pada tanggal 13 guys. Jadi sebelum tanggal 13 Agustus kita nggak bakalan merasakan buffnya gitu. Tapi setelah tanggal 13 kita baru merasakan buffnya karakter-karakter ini. Jadi pokoknya kalau kalian pakai di liga sekarang 3 karakter ini, dia itu belum ada buffnya sama sekali. Jadi masih karakter trait yang dulu. Tapi kalau udah tanggal 13 dan selebihnya, kita bakalan mempunyai trait dan juga beberapa basic attack yang diperbarui pada tanggal 13 besok ya. Ya intinya diimplementasikan di UPBR pada tanggal 13 dan selebihnya lah. Sebelum tanggal 13 kita menggunakan trait yang lama. Nah, simpelnya gitu, oke? Oke, di sini langsung aja terdapat Roger ya. Roger di sini adjustment normal attack, yang artinya basic attack-nya Roger ada yang diperbarui, yaitu jaraknya makin jauh. Yang kedua, animasi dari basic attack dipercepat. Oke ya. Terus di sini skill 1 ya, skill adjustment. Yang before ini sebelum ya guys ya. Yang before ini, yang kiri ini sebelum, dan after ini juga sesudah, biar kalian nggak salah paham. Oke. Di sini yang kuning-kuning yang seperti ini dia itu ada efek baru. Tetapi kalau yang warnanya putih seperti ini dia itu efeknya masih sama. Oke guys, penjelasannya seperti itu. Jadi langsung aja kita bahas efek yang baru ya, yaitu yang warna kuning, yang di sini tertulis yaitu Become temporarily invincible after use, yang artinya setelah menggunakan skill 1 atau ketika menggunakan skill 1, si Roger bakalan kebal, invincible, nggak bisa dihit sama sekali. Nggak bisa dihit sama sekali oleh siapapun ya. Soalnya ini pasti udah ada, wajib sih hitungannya buat beberapa XX itu wajib dia itu ada skill invincible ya. Untuk era-era sekarang itu wajib banget, minimal 1 aja. Nah, Roger mendapatkan buff tersebut di skill 1 ketika menggunakan Kamusari ya. Oke, di sini ada efek baru lagi, yaitu skill Kamusari menghasilkan efek knockback dan juga efek ignore obstacle guys, seperti Roger V2 nih. Skill 1 Roger mempunyai knockback, ignore obstacle, bayangin damage-nya brutal sih. Wah. Kita tahu sendiri, Roger sebelum ignore obstacle aja pada zaman itu brutal banget, apalagi setelah ignore obstacle nih guys. Udah gitu dia become invincible gitu. Nih, ini wah ini karakter gokil anjir. Waduh. Wah, ini Roger back to Metaka. Ini baru skill 1 guys, ngomong-ngomong. Ini baru pembaruan dari skill 1, belum skill 2, belum dari karakter trait, belum dari karakter trait 1, trait 2. Ini baru skill 1 sudah bikin wah banget gitu kan. Oke, langsung aja kita lanjut skill kedua. Di sini ada yang diperbarui, yaitu jarak dari skill 2 ditambahin agak jauh, dan juga cooldownnya dipercepat, yang tadinya 44 detik menjadi 38 detik. Oke. Dari segi damage itu masih sama, dan efek damage reduction juga masih sama, cuman perbedaan cooldown dan juga jarak. Oke. Ya oke lah, skill 2 juga ya cuman gitu doang ya, lumayan. Oke, langsung aja kita cek di trait adjustment. Di sini karakter trait yaitu yang baru adalah ini nih. Ketika darah 50% atau lebih, si Roger bakalan mempunyai efek Nullify Immobilize ya, yang artinya masih bisa terkena status efek. Cuman dia kebal ketika status efeknya itu modelan status efek Immobilize. Tetapi selain Immobilize dia masih bisa terkena guys, oke.
Tapi hitungannya tetap gila nggak sih guys? Darah 50% buat Roger itu gampang carinya. Apalagi Roger yang V1. Dia tahu sendiri kan kalian guys. Dia itu darahnya itu susah banget dibunuh pada zaman itu, gila. Ngeri. Ini Nullify Mobilize lagi. Dia udah ada Ignore Obstacle, ada Invincible, ada Knockback Effect, ada Nullify Mobilize. Wah, paket komplit buffnya oleh seorang Roger, gokil. Oke, langsung aja kita lanjut di bawahnya. Di sini terdapat ketika kita menullify status efek, kita bakal mendapatkan def ya. Bakal mendapatkan defense sebanyak 70% untuk 10 detik ya. Oke, ya trade baru lah. Yang dulu kan ketika kita nullify stun ya, jadi cuma satu status efek doang. Nah, kalau sekarang itu ketika kita menullify status efek ya, kita bakalan dapat defense tambahan. Bedanya itu doang. Oke, di sini juga ketika menggunakan skill 2 kita resist stagger, resist down, dan juga resist knockback. Wah. Yang artinya ketika kita menggunakan skill 2 Roger, kita bakalan nggak bisa dijatuhin, nggak bisa di knockback, dan bakalan bener-bener dia bakalan stand gitu, nggak bisa dijatuhin kecuali harus dibunuh guys. Wah, ini karakter gila sih guys. Ini karakter gila banget sih. Gak bisa dijatuhin dan juga gak bisa di knockback. Nge-cancelnya harus dibunuh guys. Serius. Nge-cancelnya harus dibunuh. Belum lagi dia ketika mode skill 2, dia itu nullify status efek nih. Tuh. Wah, status efek gak ngaruh. Dijatuhin juga susah. Gak bisa dijatuhin. Terus gak bisa di knockback. Lah, skill 2 mah emang harus dibunuh ini ketika Roger pakai skill 2. Gila. Roger kalau pakai skill 2, wah, jauhin aja sih guys. Kalau Roger pakai skill 2 ketika emang nggak bisa bunuh, nggak ada skill invincible, dah kalau kata gue mah tinggal jauhin aja. Ini brutal banget anjir buffnya. Gokil. Ini baru karakter trade. Yang trade 1, trade 2 belum nih kayaknya nih. Kayaknya ada sih. Wah, gila. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Oke, di sini terdapat trade 1 ya. Trade 1 itu Oke, sekarang dia bisa meremove status ini apa? Buff state ya, kayak buff state-nya dari mode Magma Akainu, buff state-nya dari Jackie Red. Dia bisa menghilangkan buff tersebut, tetapi dengan syarat musuhnya itu harus mempunyai parameter buff ya. Seperti parameter buff itu kayak buff defense, buff attack, buff critical, buff speed. Pokoknya yang mempunyai buff seperti itu bakalan dihilangin status efek buff state-nya oleh Roger gitu ya. Jadi bisa menghapus buff state lah simpelnya. Oke. Gila. Buff state-nya Jackie Red Akainu hilang, guys. Gokil. Oke. Di sini terdapat penambahan efek ya, yaitu bikin lama doang, yang tadinya 10 detik kita menjadi 20 detik ya. Ya, oke. Terus trade pertama cuman tambahan menghapus buff state dan juga nullify itu nullify. Kita dapat 20 detik nullify stagger ya, jadi agak kebal gitu. Susah dijatuhin lah intinya lah. Oke, trade yang kedua di sini ada penambahan di sini. Wih, ini penambahan baru nih. Ketika kita menggunakan skill 1 dan terkena musuh, kita bakalan increase attack 25% dan maksimal 100%. Ini nih, maksimal 100%. Dulu ketika kita menggunakan skill 1, itu setiap skill 1 cuma naik sebanyak 20%. Yang artinya butuh 5 stack biar 100%. Nih, biar 100% kita butuh 5 kali hit terkena musuh ya. Nah, yang sekarang kita hanya perlu 4 kali hit biar kita mendapatkan 100%. Jadi lumayan banget gak sih? Kita hanya perlu terkena musuh, kita hanya perlu Kamusari kena 4 musuh, kita sudah 100% stacknya. Nah, kalau yang dulu kita butuh 5 musuh baru terkena buffnya ke 100%. Wah, itu lumayan banget, sih nyari stacknya lumayan gampang gitu. Oke, terus di sini ada efek baru. Ketika menggunakan skill Kamusari, kita bakalan recover HP ya. Oke, kita bakal dapat recover HP, lumayan banget ya, lumayan. Terus di sini terdapat recover HP-nya ditambahin lagi dong. Recover HP-nya ditambahin lagi, guys.
Ketika kita setelah membunuh skill 1, kita bakalan dapat cooldown skill 1 sebanyak 30%. Dan juga 30% darah recovery yang dulunya cuma 15. Sekarang jadi 30. Wah, ini Roger gila-gilaan banget buffnya. Dia ada efek knockback skill 1, dia ada ignore obstacle, dia ada invincible, dia nullify immobilize status, dia dapat stacknya juga gampang, dia bisa menghapus buff state, dia skill 2 nggak bisa dibunuh, ya bisa cuman susah. Terus lagi dia punya buff defense juga, buff attack juga ada. Wah, ini komplit sih. Ini Roger back to meta kah guys? Roger back to meta kah ini? Wah, gila sih. Gila gokil nih. Ini Roger brutal guys, serius guys. Ini Roger bakal rame diminatin lagi nih. Manusia-manusia yang mempunyai Roger boost 4, boost 3, boost 2 bakalan dibawa di liga sih harusnya. Harusnya sih. Soalnya Roger itu karakter yang benar-benar dicari sama orang-orang PBR pada zaman dulu ya. Oke, terus di sini terdapat penggantian ini ya, penggantian yang tadi gue bilang. Yang tadi itu dia nullify stun. Nah, yang sekarang jadi nullify status efek ya. Tuh, bedanya cuma bagian itu doang. Efeknya tetap sama, yaitu menambahkan defense sebanyak 70%. Oke, yang seperti gue bilang tadi lah pokoknya lah ya. Oke. Jadi itu untuk pembahasan si Roger ya. Before dan afternya itu bener-bener banyak nih. Ini before dan afternya bener-bener banyak guys. Ini perubahan yang cukup signifikan ya. Cuman yang sangat disayangkan yaitu adalah kenapa seorang Oden harus di skip dan langsung laju ke Roger gitu guys. Padahal secara rilis lebih duluan Roger gitu. Tapi kenapa malah yang diutamakan si Roger lebih duluan Oden padahal buat rilis gitu kan. Cuman ya udahlah, suka-suka bandai deh Oden, kasihan banget guys, kasihan gitu. Padahal dia mah ya lebih duluan rilis, tapi kenapa Roger yang dibuat buffnya itu kan. Jadi langsung aja mari kita lanjut ke si Jinbe ya, yang versi Seven Warlord atau versi Marineford. Oke, di sini adjustment yaitu menambahkan HP attack dan defense base-nya si Jinbe, jadi lebih alot, lebih sakit dan lebih banyak darahnya. Terus di sini ada adjustment normal attack. Basic attack-nya dipercepat, basic attack-nya jaraknya agak dijauhi, dan juga oke lah, intinya dipercepat dan basic attack-nya agak diperjauh seperti Roger. Oke, simpelnya begitu. Oke, terus skill adjustment skill 1 di sini. Oke. After change-nya di sini yaitu ini skill satunya dipercepat. Terus skill damage. Oke. Skill step dari kedua sekarang nambah jadi 392. Yang dulu damage-nya cuma 362. Itu step 1, step 2. Sedangkan sekarang step 1 cuma 362 seperti yang dulu, dan di step kedua damage-nya 392, ada 30 tambahan damage ya. Oke. Untuk cooldown dan ke power user dia masih sama. Terus untuk skill 2 dia lebih cepat menggunakan animasi skill ya. Oke, mempercepat animasi skill. Terus di sini yang beda yaitu dan increase power of skill 2 by 5% up to max. Oke. Jadi kita bisa nge-stack skill 2 ketika kita menyerang musuh power user. Jadi ini modelannya setiap kali kita ngehit musuh yang bertipe Devil Fruit atau yang mempunyai Devil Fruit, buah iblis, kita bakalan mendapatkan ini damage skill 2 nya itu diperkuat setiap hitnya itu 5%, dan itu bakal max 50%, yang artinya Jinbe hanya perlu 10 kali basic attack biar skill 2 nya itu max ya. Damage-nya bakalan sakit banget soalnya setiap max gitu ya. Simpelnya kayak Nami yang di wall cake ya. Kalau Nami wall cake kan dia setiap basic attack dia dapat berapa tuh, 10%. Nah dia butuh ya begitulah, kurang lebih sama lah. Pokoknya skill 2 nya itu harus di stack menggunakan entah basic attack entah skill 1 ya, biar damage nya itu lebih sakit.
Oke, terus di sini kita ketika memukulin musuh yang bertipe buah iblis, kita bakalan dapat recover darah. Oke, trade barunya recover darah doang ya. Oke, terus ada penambahan trade ya, karakter trade di sini. Ketika musuh memberikan kita status efek, kita bakalan redash skill 2 dan recover darah 15%. Oke, wow, dan juga di sini terdapat redash efek status efek. Wow, menarik. Ini seperti trade-nya Cracker nih. Cracker setiap kali dihit pakai status efek dia bakalan dapat darah. Terus dia juga bisa redash 80%. Intinya seperti Cracker, dia redash status efeknya 80%. Dia juga dapat darah ketika terkena status efek. Lumayan. Oke. Untuk sekelas BF yang lama lumayan sih dia, guys. Lumayan. Oke, di sini trade yang satu ada yang baru, yaitu dia ada penambahan redash damage ya. Yang dulu cuman increase damage, sekarang ada redash damage. Oke. Terus sekarang diganti ke 1 menit 30 detik atau 90 detik. Yang dulunya cuma 60 detik. Oke, apa tuh? Ketika 90 detik atau kurang, kita bakalan mendapatkan damage sebanyak 20% dan juga mempercepat cooldown skill 1 sebanyak 1%. Jadi nggak langsung bisa dipakai, cuman cooldownnya makin cepet lah intinya lah. Oke, nggak langsung bisa dipakai ya, jadi mempercepat doang. Oke. Terus di sini ketika penggantian ya, yang dulunya 80 sekarang menjadi 70%. Oke, ketika darah 70% atau lebih, kita nggak bisa di knockback dan juga nggak bisa dijatuhin dengan gampang. Oke. Itu nggak ada syarat dalam bendera atau luar bendera ya buat Jinbe ya. Boleh, lumayan. Dia dari status, dia ada recover dari status, dia bertipe menyerang power user, dia dapat damage. Ya, cuman ini Jinbe attacker ya dia ya. Oke sih, untuk seorang attacker ya lumayan lah ya. Untuk era sekarang emang minimal itu punya redash status efek lah, minimal era sekarang ya. Tapi hitungannya lumayan sih, lumayan. Oke, langsung aja kita lanjut ke Marineford Luffy ya, yang runner hijau gratisan nih karakter. Oke, di sini basic attack-nya itu seperti biasa ya. Yaitu jaraknya dijauhin dan juga animasinya dicepetin. Terus langsung aja kita ke skill adjustment di sini. Oke, di sini animasinya dicepetin ya, faster attack activation, yang artinya skill animasi dipercepat. Oke, terus skill 1 sekarang ada efek knockback. Ada efek knockback yang dulunya nggak punya sama sekali. Terus cooldownnya juga dipercepat sebanyak 6 detik ya, dulunya 48, sekarang 42. Oke. Terus di sini ketika melawan bertipe Navy, bertipe Marine, kita bakalan dapat tambahan damage sebanyak 100%. Oke. Jadi skill 1 perubahannya cuman mempercepat animasi, ada efek knockback dan juga ada damage khusus ke para Navy dan juga cooldown dipercepat sedikit ya. Oke, untuk skill 2 di sini cuman mempercepat animasi ya. Dan juga susah dijatuhin soalnya added stagger nullification ya. Oke, dan jaraknya juga ditambahin. Oke. Terus di sini trade-nya itu dia nullify. Nullify entrance dan nullify shock dahulu itu dipisah. Sekarang nullify shock and entrance itu digabung. Bedanya cuma itu, biar lebih simpel kali Bandai. Oke, di sini ada karakter trait baru, yaitu ketika kita memegang bendera kita susah dijatuhkan dan bakalan mempunyai redash damage ya 30%. Berarti bisa di cancel dengan efek knockback ataupun bisa di cancel dengan efek status efek ataupun bisa dibunuh. Oke. Sekelas karakter gratisan lumayan sih. Oke, ketika menggunakan skill 1 kita bakalan dapat tambahan attack.
Dan di sini ketika kita menggunakan skill 2, kita bakalan mendapatkan buff speed ya. Oke, lumayan daripada kosongan kayak yang kiri nih, kosong banget nih dulu nih. Tapi sekarang udah diperbarui semua nih, lumayan. Oke lah. Untuk sekelas karakter gratisan oke sih. Terus lagi di sini trade-nya diubah ya. Yang dahulunya harus di area bendera yang di capture, kita bakalan dapat 13 damage. Tetapi sekarang ketika berada di area bendera, entah bendera kita, entah bendera musuh, kita bakalan dapat 13 damage. Bedanya itu kalau zaman dulu kita harus berada di area bendera kita sendiri. Nah, kalau yang zaman sekarang bebas area bendera musuh atau area bendera kita sendiri, kita dapat 13 damage. Oke. Terus di sini kita dapat boost capture. Oke, dapat boost capture ketika kita solo di bendera ya. Nih, zaman dulu dia nggak punya boost capture, bejir. Padahal dia masih orang runner gitu. Aneh itu Bandai. Aneh. Oke, terus lagi kita lanjut trade yang kedua. Di sini yang baru itu recover darah sebanyak 20% ya pas cabut bendera. Oke, lumayan buat tambah-tambah darah ya. Soalnya emang kalau gue lihat ini Luffy itu nggak ada recover HP sama sekali dari tadi ya. Sama sekali nggak ada kecuali dari cabut bendera. Oke. Ya untuk sekolah karakter gratisan mah ya udahlah ya, nggak apa-apa. Mau gimana pun juga mah gratisan, syukurin aja gitu. Udah jadi mendingan nih buat para pemula nih, buat ngepush nih, ya kan. Oke, jadi mungkin gitu aja guys untuk pembahasan 3 karakter yang bakal di-buff oleh Bandai di tanggal 13 nanti. Jadi thank you buat yang udah nonton. Sorry banget kalau ada yang gak jelas dan banyak salah arti gitu ya, atau pengulangan, sorry banget. Jadi yaudah, see you next time and bye bye.